Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Bahaya kecanduan game online. Kids and Teenager. Banyak sekali orang yang sangat menyenangi game online, karena selain menarik juga cukup menghibur buat kita. Entah itu anak-anak atau orang dewasa sekalipun bisa menjadi kecanduan game. Game online dapat menjadi cara yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu mereka, namun seperti kebanyakan hal lainnya, ada aspek positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Di sini kita bahas khusus untuk anak dan remaja yang bisa ketergantungan dengan game online. Kita sadari ada manfaat baik dan dampak buruk dari game online ini bagi anak kita. Di sini kita mulai bahas mengenai hal tersebut. Keuntungan bermain game online. A. Pengembangan kognitif dan keterampilan. 1. Game online dapat membantu anak-anak dan remaja meningkatkan pemikiran strategis dan keterampilan memecahkan masalah dengan memerlukan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang kompleks. 2. Permainan aksi dapat meningkatkan refleks dan koordinasi tangan mata, sehingga meningkatkan keterampilan ini pada pemain muda. 3. Mengelola banyak tugas secara bersamaan dalam permainan dapat membantu meningkatkan kemampuan multitasking pada anak-anak dan remaja. B. Manfaat pendidikan. 1. Permainan edukatif dapat membuat mata pelajaran seperti matematika, sains, dan sejarah menjadi lebih menarik, sehingga melengkapi pembelajaran di sekolah. 2. Permainan dapat mengajarkan keterampilan berharga seperti pengelolaan sumber daya, kerja sama tim, dan penetapan tujuan, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan anak-anak dan remaja. C. Interaksi sosial. 1. Permainan multi pemain memungkinkan remaja terhubung dengan teman sebaya, membina persahabatan dan ikatan sosial. 2. Permainan kooperatif mengajarkan pemain bagaimana bekerja sama mencapai tujuan bersama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja tim. D. Menghilangkan stres dan hiburan. 1. Bermain game dapat menjadi cara yang baik bagi remaja untuk melepas penat dan menghilangkan stres, serta memberikan relaksasi. 2. Permainan memberikan bentuk hiburan yang menyenangkan dan menarik bagi anak-anak dan remaja. E. Kemahiran teknologi. 1. Interaksi rutin dengan teknologi melalui game online membantu remaja menjadi mahir menggunakan perangkat digital, sebuah keterampilan penting di dunia saat ini. 2. Banyak permainan yang melibatkan pemecahan masalah dan penyelesaian masalah teknis, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah teknologi pada anak-anak dan remaja. Dampak negatif game online untuk remaja. A. Risiko ketergantungan dan manajemen waktu yang tidak efisien. 1. Ketergantungan pada game. Bermain game secara berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan, berdampak pada kesejahteraan fisik, prestasi akademis, dan hubungan sosial remaja. 2. Kesalahan pengelolaan waktu. Mencurahkan waktu berlebihan untuk bermain game dapat membatasi waktu yang tersedia untuk tugas sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan pertemuan sosial secara langsung. B. Paparan konten yang tidak sesuai. 1. Materi kekerasan. Game tertentu menampilkan konten kekerasan dan agresif yang mungkin berdampak negatif pada perilaku. 2. Tema dewasa. Game mungkin berisi bahasa eksplisit, atau tema dewasa lainnya yang tidak pantas untuk remaja. C. Masalah keamanan online. 1. Cyberbullying. Remaja mungkin menghadapi intimidasi atau pelecehan dalam komunitas game online. 2. Predator online. Terdapat risiko bertemu dengan predator online yang memangsa gamer muda. 3. Masalah privasi. Berbagi informasi pribadi dalam game online dapat menyebabkan masalah privasi dan keamanan. D. Dampak terhadap kesejahteraan fisik. 1. Kurang bergerak. Bermain game secara berlebihan dapat mendorong gaya hidup yang tidak banyak bergerak, kontribusi terhadap obesitas dan masalah kesehatan terkait. 2. Ketegangan mata dan postur tubuh. Waktu menatap layar dalam waktu lama dapat menyebabkan ketegangan mata, sakit kepala, dan masalah terkait postur tubuh. E. Dampak pada kemampuan dan hubungan sosial. 1. Penarikan diri dari sosial. Bermain game secara berlebihan dapat mengakibatkan penarikan diri dari pergaulan dan berdampak pada hubungan di dunia nyata. 2. Menurunnya interaksi tatap muka. Mengandalkan komunikasi virtual dapat menghambat pengembangan keterampilan sosial, tatap muka, dan kecerdasan emosional. Ciri kecanduan game online. A. Fokus berlebihan pada game. 1. Obsesi terus-menerus terhadap permainan.
Anak atau remaja seringkali membicarakan, memikirkan, atau merencanakan aktivitas bermain game meskipun mereka tidak sedang bermain. 2. Minat kompulsif. Minat yang kuat terhadap konten terkait game seperti video, forum, dan diskusi. B. Tanda penarikan. 1. Iritabilitas dan perubahan suasana hati. Mereka mungkin mudah tersinggung, cemas, atau kesal jika tidak diizinkan bermain. 2. Kegelisahan, menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidakmampuan berkonsentrasi pada tugas lain saat tidak bermain game. C. Toleransi, 1. Ingin bermain lebih lama agar merasa terhibur sepenuhnya. 2. Mencari permainan yang lebih menegangkan dan imersif untuk menjaga tingkat keseruan tetap tinggi. D. Kehilangan kendali, 1. Berjuang untuk mengurangi permainan, sulit mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game meskipun ada keinginan untuk melakukannya. 2. Melebihi waktu bermain yang diinginkan, sering bermain dalam waktu lama, lupa waktu dan mengabaikan tanggung jawab lainnya. E. Mengabaikan aktivitas lain. 1. Mengabaikan tanggung jawab, mengabaikan tugas-tugas penting seperti pekerjaan rumah atau pekerjaan rumah demi bermain game. 2. Hilangnya minat pada hobi, tidak lagi menemukan kesenangan dalam aktivitas yang dulunya merupakan sumber kesenangan. F. Tipu muslihat. 1. Salah menggambarkan kebiasaan bermain game, menyembunyikan jumlah sebenarnya waktu yang dihabiskan untuk bermain game atau memberikan informasi palsu tentang aktivitas bermain game. 2. Sesi permainan rahasia, melakukan permainan tanpa sepengetahuan orang tua, seperti bermain pada larut malam atau pada jam sekolah. G. Menggunakan game sebagai pelarian. 1. Mengandalkan permainan untuk melepaskan emosional, beralih ke permainan sebagai mekanisme mengatasi stres, kecemasan, atau depresi. 2. Menghindari masalah di kehidupan nyata, menggunakan game untuk menghindari masalah di dunia nyata atau situasi yang tidak nyaman. Haji. Dampak pada hubungan sosial. 1. Menarik diri dari interaksi sosial, mengisolasi diri dari keluarga dan teman untuk memprioritaskan bermain game. 2. Perselisihan yang timbul dari permainan, sering terlibat dalam perdebatan dengan orang tua atau teman mengenai kebiasaan bermain game. I. Tantangan kesehatan fisik dan mental. 1. Pola tidur yang terganggu, mengalami kesulitan dengan kualitas tidur atau kurang akibat sesi permainan larut malam. 2. Komplikasi kesehatan, menghadapi masalah seperti ketegangan mata, sakit kepala, sakit punggung, dan postur tubuh yang buruk akibat bermain game secara berlebihan. 3. Masalah kesehatan mental, beresiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan kesehatan mental lainnya akibat kebiasaan bermain game. J. Kemunduran akademik. 1. Penurunan prestasi akademik, menyaksikan penurunan nilai dan kurangnya minat terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan sekolah. 2. Bolos sekolah, melewatkan kelas atau tugas penting demi menikmati aktivitas bermain game. Mengatasi kecanduan game online pada anak dan remaja. Untuk mengurangi dampak buruk kecanduan game online, orang tua dan pengasuh dapat menerapkan langkah-langkah berikut. A. Tetapkan batasan yang jelas. 1. Tetapkan aturan khusus dan batasan waktu untuk bermain game. 2. Manfaatkan kontrol orang tua untuk menegakkan batasan ini pada perangkat. B. Awasi konten game. 1. Pastikan permainan tersebut sesuai dengan usia anak dan tidak mengandung materi berbahaya. 2. Pantau secara teratur permainan yang dimainkan anak Anda. C. Dorong beragam aktivitas. 1. Tingkatkan keterlibatan dalam aktivitas fisik, hobi, dan interaksi sosial. 2. Kembangkan rutinitas harian yang mencakup berbagai aktivitas selain bermain game. D. Edukasi tentang keamanan online. 1. Mendidik anak tentang bahaya berbagi informasi pribadi di internet. 2. Membicarakan pentingnya mengidentifikasi dan melaporkan insiden cyberbullying. E. Tetap terlibat. 1. Terlibat dalam aktivitas bermain game bersama anak Anda untuk mempelajari minatnya dan lingkungan game online. 2. Lakukan diskusi terbuka tentang kebiasaan dan pengalaman bermain game mereka. F. Menyediakan dukungan. 1. Akui dan atasi segala masalah emosional atau psikologis mendasar yang dapat berkontribusi terhadap kecanduan game. 2. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk mencari tenaga profesional seperti psikolog anak. Orang tua dan pengasuh dapat mendukung anak-anak dan remaja dalam membentuk kebiasaan bermain game yang lebih sehat dan menjalani gaya hidup yang sehat dengan mengenali tanda-tanda kecanduan game online dan bersikap proaktif.
Kecanduan game online, meskipun mirip dengan kecanduan pada orang dewasa, dapat menimbulkan beberapa karakteristik unik pada anak-anak dan remaja. Berikut rincian tanda-tanda utama yang harus diperhatikan. Perubahan perilaku. Berikut beberapa tanda utama yang harus diwaspadai terkait kecanduan game online pada anak-anak dan remaja. 1. Bermain game berlebihan, menghabiskan waktu yang tidak sehat untuk bermain game, melampaui batas yang ditentukan, dan mengabaikan tanggung jawab. 2. Kehilangan minat, kurangnya minat terhadap aktivitas, hobi, atau pergaulan karena fokus pada game. 3. Kebohongan, berbohong tentang waktu bermain game atau menyembunyikan kebiasaan bermain game dari orang yang dicintai. 4. Iritabilitas dan penarikan diri, merasa mudah frustrasi, marah, atau terisolasi ketika tidak bisa bermain atau ketika batasan diberlakukan. 5. Kebutuhan yang terabaikan, melewatkan makan, mengabaikan kebersihan diri, atau mengalami gangguan tidur karena mengutamakan bermain game. 6. Isolasi sosial, menarik diri dari teman dan keluarga, memilih interaksi online dibandingkan hubungan tatap muka. Tanda emosional. 1. Merasakan emosi yang intens seperti cemas, sedih, atau frustrasi saat tidak bisa bermain game. 2. Mencari perlindungan dalam game untuk melepaskan diri dari perasaan tidak menyenangkan atau tantangan dalam kenyataan. 3. Bergantung pada game untuk menemukan kegembiraan, kedamaian, atau kepuasan dalam hidup. Prestasi akademik. 1. Nilai menurun, turunnya prestasi akademik akibat tidak memperhatikan tugas sekolah. 2. Bolos kelas atau sekolah, melewatkan sekolah atau mengabaikan tugas sekolah demi bermain video game. 3. Menurunnya antusiasme, berkurangnya minat terhadap kegiatan sekolah sehingga kurangnya motivasi. Tanda fisik. 1. Merasa lelah berlebihan karena begadang bermain video game. 2. Ketidaknyamanan tubuh, mengatasi sakit kepala, mata tegang, dan nyeri otot karena terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar dengan postur tubuh yang buruk. 3. Kebiasaan makan yang buruk, melewatkan waktu makan atau tidak makan dengan baik karena terlalu fokus bermain game. Ingatlah bahwa tidak semua situasi permainan online akan menunjukkan tanda-tanda ini. Namun demikian, jika seorang anak atau remaja mengalami masalah yang signifikan dalam hidupnya karena kombinasi dari sifat-sifat ini, hal ini mungkin mengindikasikan potensi kecanduan. Jika Anda curiga anak Anda sedang bergulat dengan kecanduan game online, penting untuk menghubungi profesional untuk mendapatkan bantuan. Cara menangani kecanduan game online. Untuk meminimalkan dampak berbahaya dari game online pada anak-anak, penting untuk menetapkan batasan, mengawasi apa yang mereka hadapi, mendorong keseimbangan yang sehat, mengajari mereka tentang tetap aman saat online, dan tetap terlibat dalam aktivitas online. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat ditindaklanjuti untuk dipertimbangkan oleh orang tua dan pengasuh. A. Batasi waktu menatap gadget. 1. Tetapkan batasan yang jelas. Tentukan dengan jelas jumlah waktu yang boleh dihabiskan anak Anda untuk bermain game setiap hari atau minggunya. 2. Gunakan teknologi, manfaatkan kontrol orang tua dan alat manajemen waktu layar untuk menerapkan batasan dalam bermain game. B. Awasi konten. 1. Periksa batasan umur pada game. Lihat sistem batasan umur seperti SRB untuk memilih game yang sesuai dengan usia anak Anda. 2. Peratinjau game. Mainkan sendiri game tersebut atau tonton video gameplay untuk memastikan kontennya sesuai. 3. Kontrol akses. Manfaatkan kontrol orang tua untuk memblokir atau membatasi akses pada game dengan konten yang tidak sesuai. C. Mempromosikan gaya hidup yang menyeluruh. 1. Dorong aktivitas fisik. Motivasi anak Anda untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik, seperti olahraga atau bermain di luar ruangan. 2. Jelajahi berbagai minat, kembangkan berbagai hobi, seperti membaca, seni dan kerajinan, serta memainkan alat musik. 3. Tetapkan rutinitas, buat jadwal harian yang mencakup waktu untuk tugas sekolah, pekerjaan rumah, aktivitas fisik, dan bermain game. D. Edukasi tentang keamanan online. 1. Mengatasi bahaya online, bicarakan dengan anak Anda tentang risiko game online, seperti penindasan maya dan predator. 2. Tekankan privasi, pastikan anak Anda memahami pentingnya tidak membagikan informasi pribadi secara online, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. 3. Awasi interaksi online anak Anda selama bermain game dan dorong mereka untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas.
Tetap terlibat. 1. Terlibat bersama, mainkan game bersama anak Anda untuk mendapatkan wawasan tentang minatnya dan dunia game. 2. Menumbuhkan komunikasi terbuka, diskusikan secara teratur pengalaman bermain anak Anda dan dengarkan pertanyaan atau kekhawatiran mereka. 3. Biasakan dengan teman, kenali individu yang berinteraksi dengan anak Anda secara online dan pastikan mereka memberikan pengaruh positif. Dorong kebiasaan bermain game yang positif. 1. Mendukung permainan edukasi, mendukung permainan yang menawarkan manfaat pendidikan atau mendorong kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah. 2. Pantau pengeluaran, didik anak Anda tentang mengelola uang dan risiko yang terkait dengan pembelian dalam game dan kotak jarahan. Mengembangkan keterampilan sosial. 1. Mendorong interaksi tatap muka, dorong aktivitas sosial dalam kehidupan nyata dengan keluarga dan teman untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. 2. Ajarkan empati dan rasa hormat, memanfaatkan game sebagai sarana untuk mengajarkan empati, rasa hormat, dan sportivitas yang baik. Haji. Pimpin dengan memberikan teladan. 1. Tunjukkan kebiasaan sehat, tunjukkan keseimbangan yang baik antara waktu layar dan kebiasaan bermain game yang sehat. 2. Tetapkan aturan keluarga, buat pedoman waktu pemakaian perangkat yang dapat diikuti oleh seluruh keluarga. Tetap up to date. 1. Tetap terkini, terus dapatkan informasi tentang tren dan pembaruan terkini dalam game online. 2. Terlibat dalam komunitas, bergabunglah dengan forum dan komunitas parenting untuk bertukar pengalaman dan tips dengan orang tua lainnya. Pertimbangkan dukungan profesional jika diperlukan. 1. Identifikasi tanda-tanda kecanduan, waspada terhadap tanda-tanda kecanduan game, seperti mengabaikan tanggung jawab, berbohong tentang kebiasaan bermain game, dan menarik diri dari pergaulan. 2. Carilah bimbingan, jika Anda mengamati perilaku yang mengkhawatirkan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor anak. Ingat, 1. Tekankan keuntungannya, tunjukkan keuntungan dari game online seperti bekerja sama, berpikir kritis, dan tetap berhubungan dengan teman. 2. Berikan contoh yang baik, tunjukkan kebiasaan teknologi yang baik pada anak Anda. Biarkan mereka melihat bahwa ada hal lain yang harus dilakukan selain menatap layar. 3. Jaga jalur komunikasi tetap terbuka, lakukan diskusi rutin tentang game online, segala kekhawatiran, dan kemungkinan masalah. Dengan menerapkan taktik ini, orang tua dan wali dapat mengurangi dampak berbahaya dari game online dan memastikan game online tetap menjadi aktivitas yang bermanfaat dan bermanfaat bagi anak-anak. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.